Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan, kelas non-reguler semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pertemuan ke-11 mata kuliah Hukum Pidana dalam lanjut, yaitu tentang pengertian residip. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak suatu pidana. Jadi hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip sudah ada putusan atau vonis hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam concursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian atau pengulangan residip umum yaitu mempunyai semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak didahsyatkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan tidak kenal kadaluarsa, residip jenis umum ini tidak kenal dalam KUHP. Residip khusus yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana yang dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip khusus inilah yang dikenal dalam KUHP. Residip menuntut KUHP pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3. Pasti dan tetap pasal 137, 144, 208, 303, 321 KUHP. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti tetap pasal 155, 157, 161, 163, dan 391 KUHP. Tidak mungkin ada residip bila keputusan hukum tidak berupa pemidanaan melainkan prigispart, pembebasan atau yang berarti pembebasan dari segala tuntutan, yang pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, yaitu dengan banding atau kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan atau basicking, misalnya keputusan yang mengatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Tidak diterimanya perkara karena penuntutnya sudah kadaluarsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.